Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, ketemu lagi dengan Krida Info. Dan hari ini hari Senin, tanggal 7 September 2020. Kembali kita bertemu dan saya akan menyampaikan beberapa hal yang menarik, tentunya yang berhubungan dengan infrastruktur yang dibangun secara masif selama ini di bawah kepemimpinan Presiden kita, Bapak Jokowi. Saya ingin menyampaikan bahwa infrastruktur yang kita bangun saat ini adalah merupakan suatu upaya untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang infrastruktur dibanding negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Thailand, Malaysia, bahkan dibanding Vietnam. Baik teman, saya mau membahas mengenai perbandingan antara Indonesia dengan negara lainnya di ASEAN. Seperti diketahui bahwa ASEAN ini dibentuk untuk kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara untuk pertumbuhan ekonomi dan bidang politik serta hukum dan lain-lainnya. Nah, seperti dilansir dari beberapa media, ya, terutama kita lihat bahwa para netizen milenial ini terjadi perang antara netizen Indonesia dengan netizen Malaysia. Jadi sebetulnya seharusnya itu tidak terjadi gitu. Karena apa? Karena memang harusnya kita sama-sama mendukung, mensupport dan mengapresiasi apa yang dilakukan, apa yang tercapai oleh negara-negara tersebut. Baik, kalau kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia, tentu saja secara PDB tentu saja jauh antara Indonesia dengan Malaysia, karena nilai produksi dalam negeri Indonesia dibanding Malaysia jauh lebih besar Indonesia. Akan tetapi Indonesia memiliki atau mempunyai penduduk sebanyak 267 juta teman, sedangkan Malaysia 32 juta. Nah, tentu saja ada perbedaan segi kemakmurannya. Indonesia belum semakmur Malaysia. Malaysia saat ini sudah hampir menjadi negara maju dari segi kemakmuran rakyatnya. Sedangkan Indonesia walaupun PDB-nya atau GDP-nya Indonesia lebih besar dibanding Malaysia, tetapi penduduknya yang sangat banyak, kurang lebih 8 kali dari Malaysia, tentu tidak semakmur Malaysia. Akan tetapi sekarang levelnya sudah sama, menengah atas, ya. Level Indonesia sudah naik gitu, levelnya ke peringkat menengah atas. Cuma kalau dibandingkan dengan Malaysia, Malaysia juga sama di level menengah atas. Akan tetapi kalau misalnya dibandingkan atau diperingkatkan levelnya 1 sampai 10, Indonesia baru level 1, sedangkan Malaysia level 10. Begitulah kira-kira gambarannya teman. Jadi sudah satu level, cuma kan peringkat Indonesia mungkin baru masuk ke level itu, sedangkan Malaysia sudah mau meninggalkan level ini ke peringkat negara makmur gitu ya. Oke teman, Indonesia merupakan negara yang sebetulnya sudah lama leading, ya. Akan tetapi 20 tahun terakhir Indonesia tersusul gitu. Dari segi infrastruktur, kekuatan ekonomi, Indonesia diperkirakan tahun 2045 akan masuk ke 5 negara terbesar ekonominya, 5 besar kekuatan ekonomi dunia teman. Jadi bisa dibayangkan bahwa Indonesia itu memiliki bonus demografi, yaitu penduduk tadi 267 juta menjadi kekuatan teman untuk masa depan, di mana penduduk ini menjadikan potensi pasar.
Makanya negara-negara lain melihat Indonesia sangat seksi gitu untuk bekerja sama atau mencari peluang bisnis menginvestasikan di Indonesia. Indonesia juga mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri supaya tidak diserbu semuanya oleh asing. Seperti diketahui bahwa Indonesia sudah siap dengan misalnya katakanlah minimarket. Minimarket Indonesia tidak diserbu oleh 7-Eleven misalnya atau Circle K yang dari Amerika itu. Indonesia sudah cukup kuat fondasinya untuk minimarket. Indonesia punya Indomart, punya Alfamart, sehingga tidak diserbu oleh Circle K atau 7-Eleven yang marak ada di Malaysia, di Thailand, Singapura. Semuanya sudah hampir di pelosok itu minimarketnya dikuasai oleh perusahaan Amerika itu. Tetapi Indonesia fondasinya sudah kuat, sehingga 7-Eleven dan Circle K tidak laku di Indonesia. Misalnya katakanlah Malaysia menyerbu masuk produk otomotifnya, Proton misalnya. Proton tidak bisa laku di Indonesia gitu. Karena Indonesia itu unik sebetulnya. Masyarakatnya belum begitu makmur, tapi coba lihat yang punya Ferrari, punya mobil-mobil super mewah, sangat banyak sekali. Jauh sekali misalnya dengan Malaysia. Saya datang ke Malaysia waktu itu, yang namanya Honda, namanya Toyota itu merupakan suatu hal yang mewah. Indonesia tuh unik gitu. Mobil-mobil China masuk ke Indonesia tidak laku. Indonesia tuh sukanya yang berkualitas, yang punya nama, baru laku. Seperti misalnya BlackBerry, waktu pertama muncul, pasar yang terbesar tuh Indonesia. Krita Info, kepoin yuk. Oke teman, saya beranjak kepada masalah infrastruktur ya. Infrastruktur di Indonesia sebetulnya memang masih ketinggalan dibanding negara-negara lain. Ya, kita jangan berbicara Singapura yang terbaik di dunia, tetapi misalnya katakanlah dengan Malaysia, dengan Thailand, bahkan dengan Vietnam pun kita hampir kalah gitu. Walaupun masih di atas sedikit gitu ya. Nah, seperti halnya contoh ini. Nah ini misalnya ini deretan pilar untuk kereta cepat Jakarta-Bandung teman. Jadi ini adalah kita saatnya untuk mengejar ketertinggalan kita dan meloncat, ya, melampaui negara-negara lain. Nah ini kereta cepat Jakarta-Bandung ini apabila selesai tahun 2022 nanti, ini merupakan yang pertama di ASEAN teman. Karena diketahui bahwa Thailand yang akan membangun kereta cepat antara Don Muang ke Sivarnabumi itu belum ada tanda-tanda pembangunannya. Kemudian Malaysia juga yang bekerja sama dengan Singapura untuk membuat kereta cepat Kuala Lumpur Singapura, kemungkinan malah tidak jadi karena sampai saat ini masih belum ada pembangunannya, ditolak oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Oke, jadi kemungkinannya Indonesia akan mengejar ketertinggalannya. Ya seperti diketahui bahwa memang di Malaysia sudah ada LRT, 3 lajur, kemudian juga monorail, lalu sudah ada juga MRT 51 km dengan 31 stasiun di Kuala Lumpur, dan saat ini sedang dibangun juga di Putrajaya. Di Putrajaya juga sudah dibangun sekarang dan kemungkinan selesai tahun 2022 juga MRT-nya. Tapi Indonesia juga sedang membangun juga sebanyak 110,6 km. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Nah, ada beberapa hal yang kita sudah miliki, bahkan Malaysia tidak memilikinya. Misalnya, Malaysia tidak punya pabrik pesawat. Indonesia sudah berproduksi, bahkan ekspor ke mancanegara, termasuk Eropa pun membeli produk-produk PT DI, PT Dirgantara Indonesia. Kita tahu bahwa PT PAL juga menghasilkan kapal-kapal laut yang sangat canggih,
sangat diminati oleh negara-negara lain. PT Kereta Api Inka sudah menghasilkan produk-produknya bahkan diekspor ke luar negeri. Berapa puluh negara yang meminta untuk kereta api dari Indonesia. Kemudian juga PT Pindad. PT Pindad adalah untuk produksi tank, panser, kendaraan untuk perang. Indonesia sudah memilikinya, bahkan untuk senjata pun kita memilikinya. Nah, yang tidak dimiliki oleh Malaysia. Namun hal ini tidak harus menjadi kita sombong. Ada beberapa hal yang tidak dimiliki oleh Malaysia. Jadi Indonesia bukan negara miskin, Indonesia bukan negara bodoh, Indonesia negara maju, berpikiran maju, masa depan kita ada di tangan Indonesia sebetulnya. Nah, tapi kita tidak perlu bersombong pada Malaysia, orang Malaysia kita sama, kita serumpun, harus saling support. Ya kita tahu bahwa misalnya Petronasnya sudah berhasil mendunia dibandingkan Pertamina. Pertamina harus berusaha keras seperti bagaimana Petronas. Lalu misalnya mobil nasionalnya Proton, Malaysia sudah punya, Indonesia masih memproduksi, masih dalam tahapan produksi SMK. Nah, kita harus angkat topi pada Malaysia bagi hal-hal tertentu. Tetapi untuk yang lain, kita juga memiliki hal yang memang lebih dibanding Malaysia. Kita harus saling dukung lah. Peace untuk warganet, terutama milenial. Kita sama-sama dukung. Jangan saling hujat, jangan saling membenci, jangan sampai berperang di medsos. Ya, kita harus sama-sama maju, harus sama-sama makmur. Oke? Oke teman, saya sambung lagi, saya tambahin bahwa saat ini Indonesia sedang membangun secara masif, membangun infrastruktur secara masif dan simultan teman. Baik itu membangun bandara di seluruh Indonesia, bertaraf internasional semuanya, membangun juga pelabuhan, membangun juga jalan tol di mana-mana secara masif. Itu untuk mengejar ketertinggalan Indonesia. Karena infrastruktur Indonesia sudah ketinggalan karena beberapa tahun ini, 2 dekade, selama 20 tahun ini kita seakan lengah, tidak membangun secara masif dan kalah terhadap negara-negara ASEAN lainnya. Untuk itu pada saat zaman Pak Jokowi sekarang, sepertinya Pak Jokowi ingin mengejar ketertinggalan itu. Sehingga sekarang Sumatera dibikin Trans Sumatera, kemudian Pulau Jawa juga sudah tersambung Trans Pulau Jawa, Trans Jawanya sudah tersambung dengan tol dari mulai Merak sampai Banyuwangi sana. Bahkan kita sebentar lagi akan memiliki jalan tol sepanjang kurang lebih 3.000 km Trans Sumatera, teman. Jadi kenapa dilakukan saat-saat ini? Tentu saja karena memang kita sedang mempersiapkan bahwa Indonesia tahun 2030 menjadi 7 besar kekuatan ekonomi dunia, teman. Jadi jangan heran apabila kita pada saat ini Pak Jokowi sedang mempersiapkan fondasinya untuk infrastruktur, di mana pada saat nanti tahun 2024 Pak Jokowi tidak lagi bisa mencalonkan diri untuk menjadi presiden menurut undang-undang. Untuk itu diperlukan fondasinya untuk penerus daripada Pak Jokowi sendiri. Saat ini Pindad sudah memproduksi mobil berkualitas tinggi. Bahkan PT Pindad ini tidak mengambil segmen kelas menengah ke bawah, tetapi segmennya menengah ke atas. Dan ternyata mobil produksi Pindad yang namanya adalah Maung itu sudah banyak dipesan oleh beberapa kalangan, ya, karena ketertarikan produksinya memang kualitas tinggi, teman. Nampaknya Indonesia akan mengambil pasar untuk kelas menengah ke atas gitu. Sehingga ya teman, kalau kita bandingkan mengenai kekuatan ekonomi Indonesia dengan Malaysia, tentu saja Indonesia lebih unggul karena penduduknya lebih banyak, ya, karena penduduk adalah merupakan kekuatan ekonomi, teman. Jadi seperti halnya misalnya katakanlah kita bandingkan mengenai teknologi.
Sebetulnya Indonesia tidak kalah. Indonesia sudah maju, teman. Indonesia tidak kalah sama Malaysia. Bahkan beberapa hal kita menang. Misalnya katakanlah Malaysia belum punya yang namanya pabrik pesawat. Ya, Indonesia sudah memiliki pabrik pesawat. PT Dirgantara Indonesia ya sudah ekspor kemana-mana. Bahkan Eropa pun membeli produk PT DI, membeli produk kita. Kemudian PT PAL menghasilkan kapal-kapal, teman. Bahkan terakhir ini membangun kapal selam yang sangat dipuji oleh Eropa pun. Indonesia bisa membuat kapal selam. Itu suatu prestasi yang luar biasa, teman, dan tidak dimiliki oleh Malaysia. Lalu misalnya kita sudah bisa mengekspor baik itu bus, kemudian juga kereta api. Nah, Malaysia belum punya gitu. Banyak hal yang positif, hal yang bisa kita banggakan dibanding Malaysia misalnya. Namun hal ini sebetulnya tidak harus digembor-gemborkan, tidak harus menjadikan permusuhan. Justru harusnya Indonesia dengan Malaysia itu saling support. Kita bangsa serumpun, kita harus saling dukung gitu. Ya, Indonesia dengan Malaysia, kita tahu bahwa Malaysia sudah punya Mobnas, Proton. Indonesia belum punya. SMK masih dibangun, masih persiapan produksi. Nah, tapi Malaysia sudah punya Proton. Kita harus support, harus apresiasi juga bahwa misalnya Petronas bisa mendunia, hebat itu. Bagus, harus ditiru oleh Pertamina. Hal-hal positif harus ditiru. Kita harus saling dukung, bersaing secara positif, bersaing secara sehat, teman. Jadi Indonesia Malaysia, hey, peace ya. Para netizen, tolong jangan saling hujat. Jangan saling hujat. Kita semuanya masing-masing punya kekuatan. Kita menjadikan kebanggaan bahwa kita sama-sama negara ASEAN harus maju, harus sama-sama makmur. Oke, nggak apa-apa. Misalnya katakanlah Malaysia lebih maju di bidang ini, Indonesia lebih maju di bidang ini. Kalau dihitung itu, kalau diperbandingkan itu ya plus minus lah. Kita sama-sama, teman-teman di Malaysia, kita sama-sama peace ya. Jangan saling hujat, jangan saling benci, oke? Teman, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Peace. Terima kasih sudah menonton.